Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gilang Agustianto, biasa dipanggil Gilang. Jadi untuk kesempatan video kali ini kita akan coba belajar bab tentang VLAN dan trunking teman-teman. Jadi untuk bab VLAN ini kita akan membahas beberapa materi. Dari beberapa materi tersebut kita akan membahas 13 materi teman-teman. Jadi untuk yang pertama kita akan membahas apa itu VLAN. Nah, untuk materi apa itu VLAN nantinya kita akan sedikit belajar tentang apa sih yang dimaksud dengan VLAN. Kemudian yang kedua ada konfigurasi VLAN. Yang ketiga ada membuat topologi ruangan 2. Yang keempat ada belajar terang. Kemudian yang kelima akan mencoba ping antar VLAN. Yang keenam akan belajar lowek terang. Kemudian yang ketujuh ada membuat topologi ruangan 3. Yang kedelapan trunking pada MLS. Dan yang ke-9 ada teori dynamic trunking protokol. Kemudian ke-10 ada praktek dynamic trunking protokol. Dan yang ke-11 ada apa itu unit target dan target. Kemudian yang ke-12 ada apa itu native VLAN. Dan yang ke-13 ataupun yang terakhir ada konfigurasi native VLAN teman-teman. Dari ke-13 materi tersebut kita akan bahas atau kita akan pelajari bersama-sama di video kali ini teman-teman. Lumayan panjang, jadi tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk ke videonya. Oke teman-teman, untuk materi yang pertama ini kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan VLAN ataupun virtual area network teman-teman. Namun sebelum kita membahas VLAN, saya akan membahas satu hal terlebih dahulu teman-teman. Nah, misalkan di sini kita memiliki sebuah ruangan yang terdiri dari 9 PC teman-teman. Ruangan ini nantinya kita akan bagi menjadi 3 divisi teman-teman. Setiap divisinya terdiri dari 3 divisi. Nah, untuk divisi yang pertama katakanlah kita gunakan untuk sebagai engineering. Engineering ini kita gunakan simbol E saja teman-teman. Kemudian untuk divisi yang kedua kita katakanlah gunakan untuk programming. Sedangkan yang ketiga ataupun yang terakhir kita gunakan untuk marketing teman-teman. Nah, untuk engineering kita membutuhkan katakanlah VLAN-nya 10 teman-teman. Sedangkan untuk yang programming VLAN-nya 20. Nah, untuk yang marketing kita gunakan VLAN-nya yaitu 30 teman-teman. Untuk masing-masing VLAN ini kita akan bagi menjadi beberapa IP teman-teman. Jadi untuk beberapa VLAN ini kita akan bagi menjadi beberapa IP. Misalkan untuk engineering kita gunakan IP-nya yaitu 192.168.10.0 kemudian /24 teman-teman. Sedangkan untuk yang programming kita gunakan IP atau networknya yaitu 192.168.20.0 kemudian /24 teman-teman. Untuk yang marketing itu sendiri kita gunakan IP atau networknya yaitu 192.168.30.0/24 teman-teman. Nah, teman-teman bisa dilihat ya bahwa tiap divisi networknya berbeda. Di sini networknya yaitu 10 untuk yang engineering, sedangkan yang programming itu 20, sedangkan yang marketing itu sendiri yaitu 30 teman-teman. Masing-masing PC tersebut akan terhubung ke switch teman-teman. Jadi misal PC 1 akan terhubung ke switch. Begitu juga dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 juga akan terhubung ke switch-nya teman-teman. Nah, di sini misalkan di engineering kita membutuhkan bandwidth-nya yaitu 10 MB teman-teman. Untuk engineering kita memerlukan bandwidth-nya yaitu 10.
Sedangkan untuk programming, misalkan di sini kita membutuhkan kecepatan internet yang lebih tinggi, yaitu kita gunakan misalkan 20 MB teman-teman, 20 MB. Nah, untuk yang marketing, karena untuk promosi, misalkan kita gunakan kecepatan internetnya yang lebih tinggi lagi teman-teman, katakanlah di sini 30 MB. Karena untuk manajemen jaringan-jaringan tersebut, nah disinilah kita membutuhkan yang namanya VLAN teman-teman. Jadi VLAN itu ada dua fungsinya. Yang pertama itu fungsinya untuk memanage atau memanajemen. Jadi karena di sini sudah berbeda-beda bandwidth dan juga networknya, jadi kita membutuhkan VLAN untuk memanajemen seluruhnya ini teman-teman. Kemudian fungsi yang kedua dari VLAN yaitu untuk memecah broadcast domain. Untuk memecah broadcast domain teman-teman. Yaitu misalkan PC1 mengirimkan pesan atau mengirimkan ARP ke PC2, maka ini akan terkirim ke semua PC, akan terkirim ke PC2 dan PC3. Tapi tidak akan terkirim ke divisi yang lain karena sudah berbeda domainnya teman-teman. Jadi misalkan di sini PC1 ingin mengirim pesan ke atau mengirim paket ke PC2, maka ini akan terkirim ke semua PC yang ada di divisi 1 atau network 1, network 10. Karena di sini mereka sudah berbeda domainnya, maka tidak akan terkirim ke divisi-divisi lain. Jadi untuk VLAN itu sendiri gunanya untuk memanajemen, kemudian untuk memecah broadcast domainnya teman-teman. Jadi untuk materi VLAN ini hanya seperti itu, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Jadi untuk materi yang pertama ini kita akan mencoba mengkonfigurasi VLAN teman-teman. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi paket tracernya atau aplikasi Cisco paket tracernya. Kemudian kita masukkan switch. Di sini saya menggunakan switch yang 2960 teman-teman. Kemudian kita taruh 3 PC di sebelah kiri dan 3 PC di sebelah kanan teman-teman. Jadi PC 1 sampai PC 6 teman-teman. Kita taruh. Nah, di sini ada PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5. Karena di sini saya akan menjadikan PC 6, kita rubah saja namanya teman-teman supaya mudah dibaca. Di sini ada PC untuk PC 6. Kemudian PC 5, PC 4. Kemudian di sini ada untuk PC 3. Di sini PC 2. Dan di sini PC 1 teman-teman. Nah, kemudian kita konekkan atau hubungkan menggunakan kabel connection teman-teman yang automatically. Nah, supaya tidak satu persatu atau supaya lebih cepatnya, kita bisa tekan kontrol lalu pilih kabelnya teman-teman. Jadi kita tidak perlu bolak-balik untuk mencet ke sininya, langsung seperti ini teman-teman. Nah, kemudian di sini saya akan membuat kotak untuk membagi atau supaya mudah dilihat. Untuk membuat kotak tersebut kita klik ini.
Kemudian teman-teman bisa pilih warna, tapi ini saya tidak akan menggunakan warna teman-teman. Di sebelah sini dan sini. Nah, untuk sebelah kiri kita akan menggunakan network atau IP 192.168.10.0/24. Kita tulis IP-nya yaitu 192.168.10.0/24. Sedangkan yang di sebelah sini kita akan menggunakan network atau IP-nya yaitu 192.168.20.0/24. Nah, untuk ini saya akan menggunakan VLAN yang di sebelah sini VLAN 10 dan yang di sebelah sini VLAN 20 teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan VLAN yang lainnya, tidak harus sama yaitu 10 ataupun 20, bisa saja 1, 2, 3 ataupun 4, 5 dan seterusnya. Jadi untuk range VLAN-nya atau VLAN range-nya yaitu dari 1 sampai 46 teman-teman. 4096 untuk range tersebut. Jadi teman-teman bisa menggunakan antara angka 1 sampai 4096 untuk VLAN-nya teman-teman. Tapi di sini saya akan menggunakan yang di sebelah sini yaitu VLAN-nya 10 dan yang di sebelah sini VLAN-nya 20. Kemudian kita langsung saja masukkan IP-nya ke desktop, kemudian ke IP kita masukkan yaitu 192.168.10.1. Kemudian subnet mask-nya. Di sini kita tidak menggunakan gateway karena di sini kita akan membuat VLAN. Kemudian untuk PC2 kita ke PC2, kemudian ke desktop, kita isi IP-nya teman-teman. Yaitu 192.168.10.12 teman-teman. Dan subnet mask-nya. Dan untuk PC3 kita masukkan juga desktop IP 192.168.10.3 teman-teman. Kemudian subnet mask-nya. Nah, di sini kita akan masukkan IP-nya juga dengan IP 20 teman-teman. Yaitu 192.168.20.1. Kemudian subnet mask. Lalu untuk PC5 IP-nya yaitu 192.168.20.2. Kemudian subnet mask-nya. Lalu untuk yang PC6 ataupun PC yang terakhir IP-nya yaitu 192.168.20.1 teman-teman. Maaf, 192.168.20.3. Nah, jadi di sini untuk konfigurasi IP-nya atau network-nya yaitu untuk PC1 192.168.10.1, PC2 10.2, PC3 10.3. Kemudian untuk PC4 yaitu IP-nya 192.168.20.1, untuk PC5 yaitu 20.2, sedangkan untuk PC6 20.3 teman-teman. Setelah kita membuat topologi seperti ini dan kita sudah memasukkan network atau IP-nya, kita kemudian coba tes teman-teman. Kita akan mencoba mengirimkan paket atau pesan dari PC1 ke PC2. Nah, di sini terlihat successful. Coba kalau dari PC2 ke PC3 berhasil. Jika dari PC4 ke PC5 berhasil juga. Sedangkan untuk PC5 ke PC6 apakah berhasil? Ternyata berhasil teman-teman.
Jika misalkan dari PC1 ke PC4 ini akan gagal teman-teman, karena mereka itu sudah beda network atau beda IP. Nah, supaya bisa terhubung kita membutuhkan yang namanya router supaya mereka bisa terhubung atau berkomunikasi teman-teman. Untuk itu langsung saja kita coba konfigurasi pada switchnya. Kita ke CLI lalu kita coba masuk teman-teman. Nah, kemudian kita masuk pada ke mode privilege dengan command atau perintah yaitu en. Kemudian kita masuk pada global configuration teman-teman. Teman-teman perlu diingat bahwa untuk mengkonfigurasi itu kita masuk pada mode global configuration teman-teman dengan perintah yaitu const spasi t. Lalu kita masuk pada interface-nya teman-teman. Kita lihat terlebih dahulu. Di sini untuk PC1 interface-nya yaitu FA 0/1. Sedangkan untuk PC2 yaitu FA 0/2 teman-teman. Dan untuk PC3 sendiri yaitu interface-nya FA 0/3. Jadi kita coba masuk ke interface yang pertama dulu yaitu dengan interface FA 0/1 teman-teman, dengan perintah int spasi FA kemudian 0/1. Maaf, int spasi FA 0/1 kemudian klik enter. Nah, kemudian kita akan coba membuat VLAN-nya teman-teman dengan perintah VLAN 10 karena kita tadi ingin membuat dengan VLAN-nya 10 teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan yang lainnya 1, 2 ataupun VLAN yang lainnya yaitu dengan range 1 sampai 4096 teman-teman. Maaf. Lalu kita klik enter. Nah, kemudian kita akan coba membuat name atau namanya dengan nama tadi untuk VLAN 10 misalkan yaitu kita akan menamainya programming. Jadi dengan perintah yaitu name spasi nama yang ingin kita masukkan yaitu programming. Lalu klik enter. Nah, untuk melihatnya kita perlu masukkan perintah yaitu do show VLAN brief. Teman-teman perlu diingat jika kita di mode global configuration kita perlu awalan do untuk melihatnya. Itu untuk global configuration. Sedangkan untuk privilege itu tidak perlu teman-teman. Kita coba lihat dengan perintah tadi yaitu do show brief. Do show VLAN brief. Kemudian enter. Nah, teman-teman, VLAN brief ini gunanya untuk melihat VLAN berapa saja yang ada. Tadi kita kan sudah membuat VLAN 10 dengan nama programming, teman-teman. Ini bisa dilihat kita sudah berhasil membuat VLAN 10 dengan nama programming. Jadi, semua PC ini atau semua defaultnya itu masuk pada VLAN 10. Jadi misalkan PC1 akan mengirimkan paket ke PC2. Nantinya itu yaitu untuk broadcastnya akan dikirimkan ke semuanya teman-teman. Coba dikonfig karena semua masuk pada VLAN 10. Nah, kali ini kita akan coba dikonfigurasikan yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Jadi karena kita baru membuat VLAN 10 saja, ketika PC1 akan mengirim paket atau pesan ke PC2, maka semua defaultnya itu akan terkirim ke semua PC. Nah, pada video kali ini kita akan coba memisahkan dengan konfigurasi yaitu VLAN 10 dan VLAN 20 teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita coba masuk lagi. Kemudian kita lihat di sini bahwa VLAN 1 itu sudah include semua FA yang ada di sini teman-teman. Sedangkan untuk VLAN 10 programming yang kita buat tadi itu belum ada FA-nya teman-teman, atau belum ada interface-nya.
Nah, di sini kita akan coba masukkan untuk FA01, 02, 03, kita masukkan pada yang plan 10 programming, teman-teman. Di sini kita masukkan perintahnya yang pertama, yaitu kita masuk lagi ke FA01. Kemudian kita masukkan perintahnya switch port mode akses, lalu kita klik enter. Kemudian kita masuk lagi ke switch port akses LAN 10. Nah, untuk ini atau untuk perintah ini kita akan coba masukkan FA01. Kita akan coba masukkan FA01 ke LAN 10 ini, teman-teman. Kemudian kita klik enter. Lalu untuk melihatnya seperti perintah tadi, yaitu kita masukkan do show LAN brief. Kemudian klik enter. Nah, di sini kita sudah bisa lihat bahwa FA01 itu sudah masuk pada plan 10 programming, teman-teman. Kemudian kita lanjut masukkan ke FA lainnya ke plan 10 programming ini, teman-teman. Kita keluar dulu. Kemudian kita masuk lagi ke FA02 nya, teman-teman. Lalu kita ke switch port mode akses, teman-teman. Lalu kita klik enter. Kemudian kita ke switch port akses LAN 10. Di sini gunanya sama seperti yang FA1 tadi, teman-teman. Gunanya untuk memasukkan FA02 ke LAN 10-nya, teman-teman. Kemudian kita klik enter. Lalu ini gagal karena kita coba lihat dulu to show LAN brief. Kita coba masuk ke FA02, lalu switch port akses, switch port mode akses, dan switch port akses LAN 10. Nah, kita coba lihat lagi to show LAN brief. Oke, di sini kita sudah berhasil memasukkan FA02 ke LAN 10 programming, teman-teman. Di sini kita bisa lihat pada bahwa di VLAN 10 programming ini sudah ada FA02 nya, teman-teman. Kemudian kita coba lagi masuk ke FA03 nya, teman-teman. Kemudian kita ke switch. Maaf, tadi ada sedikit gangguan, teman-teman. Jadi setelah kita masuk ke INTF FA03, kemudian selanjutnya kita masuk ke switch port mode akses, teman-teman. Kemudian switch port akses LAN 10. Kemudian kita lihat to show LAN brief. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa semua FA1 sampai 3 kita sudah berhasil masukkan ke LAN 10 programming ini, teman-teman. Artinya kita sudah berhasil membagi FA0 ini untuk ke LAN 10-nya, teman-teman. Oke, teman-teman, setelah kita berhasil memasukkan
interface FA010203 pada VLAN 10 programming. Selanjutnya kita akan membuat VLAN 20 untuk sebelah sini teman-teman. Jadi dengan perintah yaitu kita keluar terlebih dahulu. Tidak usah teman-teman, langsung saja kita ke VLAN 20, kita klik enter, kemudian kita masukkan nama yang ingin kita masukkan. Di sini misalnya untuk VLAN 20 kita masukkan namanya yaitu name marketing seperti pada video sebelumnya teman-teman. Kemudian klik enter, lalu kita exit teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan memasukkan 3 interface pada VLAN 20 teman-teman. Antara lain ada FA0/4, kemudian ada FA0/5, kemudian yang pada PC 6 ada FA0/6 teman-teman. Di sini bisa kita lihat. Kemudian kita coba ingin memasukkan 3 interface sekaligus. Apakah bisa? Jawabannya bisa teman-teman, supaya mempercepat juga. Jadi langsung saja dengan cara memasukkan perintah interface range FA0/4 sampai 6. Nah, di sini kita bisa memasukkan langsung beberapa FA atau interface pada satu perintah, yaitu dengan catatan mereka ini misalkan banyak dan berurutan teman-teman. Jadi di sini kan berurutan 4 sampai 6. Kemudian kita klik enter. Nah, selanjutnya kita masuk ke switch port mode akses. Enter, kemudian kita lagi switch port akses VLAN 20. Klik enter. Kemudian kita coba lihat teman-teman apakah sudah berhasil atau belum. To show VLAN brief. VLAN brief. Dan kita klik enter. Nah, di sini kita sudah berhasil. Yang pertama di sini kita sudah berhasil membuat VLAN 20 dengan nama marketing teman-teman. Kemudian kita juga berhasil memasukkan interface FA0/4, 0/5, 0/6 pada VLAN 20 marketing. Jadi kita tidak perlu satu-satu lagi teman-teman, bisa memasukkan langsung supaya mempercepat dan mempermudah juga teman-teman. Kemudian kita di sini kita lihat bahwa mereka itu sudah masuk pada VLAN-nya masing-masing teman-teman. Tapi sebelum itu kita coba hapus ARP-nya terlebih dahulu. Kita coba lihat dengan perintah show spasi MAC address min table dan enter. Kita ulangi, coba show spasi MAC address table, enter. Maaf, ada kesalahan. Maaf teman-teman, untuk masuk atau untuk melihat pada perintah show MAC address table ternyata kita harus keluar terlebih dahulu. Kita exit, kemudian kita coba lagi show MAC address
main table. Kemudian kita klik enter. Show MAC address table. Kita coba keluar lagi. Show MAC main address, kemudian main table. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa masih ada teman-teman. Kemudian kita coba masuk atau kita coba tes terlebih dahulu. Masuk ke PC1, kita cek pada command prompt dengan perintah yaitu arp-a untuk melihatnya teman-teman. Arp-a dan enter. Nah, di sini masih ada. Kita hapus terlebih dahulu teman-teman. Nah, dengan perintah arp-d. Lalu kita coba lagi yaitu arp-a untuk melihat. Nah, di sini sudah tidak ada teman-teman. Kita coba masuk pada PC2 ke command prompt, lalu kita lihat terlebih dahulu arp-a, klik enter, masih ada, kita hapus arp-d. Coba kita lihat lagi arp-a teman-teman. Nah, sudah tidak ada. Kemudian yang terakhir pada PC3 kita lihat lagi pada command prompt, kemudian arp-a masih ada, kita hapus arp-d. Kita lihat lagi arp-a. Oke, sudah tidak ada teman-teman. Di sini kita coba mengirimkan pesan teman-teman. Kita lihat dari PC1 ke PC2. Coba lihat. Nah, ini di sini sudah ARP teman-teman. Kita coba lihat dari PC1 mengirim ke switch, kemudian dari switch langsung ke satu VLAN, kemudian kembali lagi yang terkirim atau yang terlacak pada PC2 kembali ke switch, kemudian kembali ke PC1 teman-teman. Perintahnya sudah diterima. Nah, jadi begitulah untuk fungsi dari VLAN ini tersebut teman-teman. Jadi pada fungsi VLAN switch ini yaitu untuk bertujuan memecah broadcast domain teman-teman. Jadi begitulah untuk fungsi dari VLAN tersebut teman-teman, dengan tujuan memecah broadcast domain. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi berikutnya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita sebelumnya belajar tentang apa itu VLAN dan cara mengkonfigurasi VLAN, pada kesempatan kali ini kita akan membuat topologi ruangan 2 teman-teman. Jadi misalkan setelah kita mengkonfigurasi VLAN 10 dan 20, ini misalkan menjadi sebuah ruangan yang ke-1 teman-teman. Kemudian kita akan coba membuat ruangan yang kedua. Jadi pertama-tama kita tambahkan terlebih dahulu PC-nya teman-teman. Ada PC 7, 8, 9, 10, 11. Supaya mudah kita ubah terlebih dahulu. Misalkan dari sini kita ganti menjadi ini sudah tidak apa-apa saja teman-teman, kita seperti ini saja. Kemudian kita tambahkan switch. Ini saya menggunakan switch yang 2960 teman-teman. Kemudian kita sambungkan atau konekkan dengan mengklik kontrol supaya tidak mengulang-ulang teman-teman. Switch ke PC 8, dari switch ke PC 9, PC 10 dan PC 11 teman-teman. Dan di sini juga akan dibagi lagi menjadi 2 segmen. Itu di sini untuk VLAN 10 dan di sini untuk VLAN 20 teman-teman. Kemudian kita masukkan IP-nya. Di sini kita masih menggunakan IP yang sama yaitu 192.168.10
teman-teman, /24. Dan di sini ya, IP-nya atau networknya yaitu 192.168.20.0/24, teman-teman. Jadi langsung saja kita masukkan IP-nya. Kita ke desktop, ke IP, kemudian kita masukkan 192.168.10.4, teman-teman. Copy, kita masukkan subnet flashnya, kemudian kita keluar, lalu masukkan juga pada PC yang ke-7, teman-teman. Di sini kita ganti menjadi 5, lalu subnet flashnya, kemudian ke PC 8 kita masukkan IP-nya. Di sini 5, lalu subnet flash. Oh maaf, di sini 6, teman-teman. 6, lalu subnet flashnya. Tadi tidak bisa karena untuk IP yang 5 sudah dipakai di sini, teman-teman. Kemudian yang di sini kita masukkan untuk IP-nya yaitu 192.168.20.4. Kemudian subnetnya, lalu kita ke PC 10, kita masukkan lagi itu 5, kemudian subnetnya, teman-teman. Lalu untuk yang ke PC 11, IP-nya yaitu 192.168.20.6. Lalu kita masukkan subnetnya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba hubungkan dari switch 1 ke switch 2, teman-teman. Nah, nantinya pada materi berikutnya kita akan coba belajar tentang terang, teman-teman. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi terang. Oke, teman-teman, setelah tadi kita belajar tentang membuat topologi ruangan 2, kali ini kita akan belajar tentang terang, teman-teman. Terang dalam penulisan itu sendiri yaitu dengan TRUNK, terung atau dibaca terang, teman-teman. Nah, untuk terang itu sendiri berfungsi untuk menghubungkan antar switch 1 dengan switch 2 ataupun sebaliknya, teman-teman, dari switch 2 menghubungkan ke switch 1. Artinya itu untuk LAN berapa saja yang diizinkan untuk lewat, teman-teman. Jadi itulah untuk fungsi terang tersebut. Intinya untuk mengizinkan LAN berapa saja yang boleh lewat, teman-teman. Jadi kita coba konfigurasikan terlebih dahulu untuk yang ruangan 2 karena pada video sebelumnya kita belum mengkonfigurasikannya, teman-teman. Langsung saja kita coba. Pertama-tama kita masuk dulu pada mode privilege, kemudian kita ke global configuration, kemudian kita masuk ke VLAN 10. Kita akan mencoba membuat VLAN 10 terlebih dahulu, teman-teman, dengan nama name yaitu programming, dan klik enter. Kemudian kita exit, kita buat untuk yang VLAN 20, teman-teman. Kita ketik VLAN 20 dengan nama yaitu marketing. Kita klik enter, kemudian kita keluar, lalu kita lihat, teman-teman, dengan perintah do show plan brief. Enter. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk membuat VLAN 10 dengan nama programming, kemudian VLAN 20 dengan nama marketing, teman-teman. Tapi di sini kita belum memasukkan interface atau FAF-nya. Jadi di sini kita akan coba memasukkan terlebih dahulu. Pertama-tama kita masuk untuk yang ke VLAN 10 terlebih dahulu, teman-teman. Supaya lebih cepat kita ketikkan interface range, kemudian FA spasi
maaf, FA 0 per 4 sampai 6 teman-teman. Karena di sini kita lihat di sini FA 1 2 3. Maaf, ternyata FA-nya yaitu 1 sampai 3 teman-teman. Kita lihat dulu. FA-nya yaitu 1 sampai 3. Kita hapus. 1 sampai 3 teman-teman. Karena di sini untuk isi 0 yaitu FA-nya 0 per 1, di sini 0 per 2, kemudian di sini itu 0 per 3 teman-teman. Jadi supaya langsung semuanya masuk dalam satu perintah, kita ketikkan FA 0 per 1 sampai 3 teman-teman. Kemudian kita klik enter, lalu kita ke switch mode switch port mode akses, lalu kita ke switch port akses plan 10, yang artinya kita akan memasukkan FA 0 1 sampai 3 ke plan 10 ini teman-teman. Kemudian kita klik enter. Nah, ya sudah, kita lakukan lagi untuk memasukkan FA. Kita akan mencoba memasukkan FA 0 per 4, FA 0 per 5, FA 0 per 6 ke plan 20 teman-teman. Kita di sini coba masuk lagi pada interface range FA 0 per 4 sampai 6 teman-teman. Kemudian kita klik enter. Kita keluar dulu, exit, lalu kita masukkan lagi interface range FA 0 per 4 sampai dengan 6. Klik enter. Invalid input detected. Oke, maaf teman-teman, tadi ada sedikit gangguan. Jadi kita lanjutkan lagi, kita mencoba masukkan FA 0 4 sampai 6 ke plan 20 teman-teman, dengan perintah interface kemudian range FA 0 per 4 sampai 6 teman-teman. Klik enter. Kemudian kita ke switch port mode akses. Kita klik enter, kemudian ke switch port akses plan 20. Kemudian kita enter. Jadi untuk FA 04 sampai 6 ini nantinya kita akan masukkan pada plan 20 teman-teman. Kemudian kita klik enter. Maaf, sedikit typo teman-teman, yaitu switch port akses plan 20. Klik enter. Nah, untuk melihatnya dengan perintah yaitu do show plan brief. Kita klik enter. Nah, di sini kita sudah berhasil dari awal yaitu memasukkan FA 0123 ke plan 10 programming. Kemudian kita juga sudah berhasil memasukkan FA 4 sampai 6 ke plan 20 yaitu dengan nama marketing teman-teman. Kemudian langkah berikutnya kita lihat interface berapa yang terhubung pada switch teman-teman. Jadi untuk interface yang terhubung pada switch itu sendiri yaitu di sini ada FA 0 per 7 dan untuk switch yang pertama atau ruangan yang pertama yaitu FA 07 juga teman-teman. Lalu kita coba konfigurasi terangnya teman-teman. Kita masuk ke switch yang pertama,
enter. Kemudian kita masuk pada mode global configuration teman-teman. Kemudian kita masuk pada interface FA07 FA07. Kemudian kita pindahkan ke mode terang dengan perintah yaitu switch port mode terang. Kita klik enter. Nah, di sini kita sudah berhasil memindahkan ke mode terang teman-teman. Kemudian kita cek atau kita lihat dengan perintah yaitu to show interface terang. Klik enter. Di sini kita sudah berhasil memindahkan FA07 ke status atau ke mode trunking teman-teman, dengan mode on. Artinya untuk mode trunking pada FA0/7 ini atau switch yang pertama kita sudah berhasil mengaktifkannya teman-teman. Kemudian kita coba pada yang switch yang kedua pada ruangan yang kedua teman-teman. Kita coba aktifkan mode terangnya dengan perintah kita keluar dulu. Kemudian kita dengan perintah yaitu interface FA0/7, karena interface pada switch yang kedua atau ruangan yang kedua ini juga FA0/7 teman-teman. Dan klik enter. Kemudian ke switch port mode terang teman-teman. Kita klik enter. Kemudian kita lihat to show interface terang. Nah, di sini kita juga sudah berhasil mengaktifkan mode terang pada FA0/7 tersebut teman-teman. Jadi untuk materi terang tersebut seperti ini, kita coba tes terlebih dahulu teman-teman. Misalkan dari PC1 mencoba mengirim paket atau pesan ke PC8. Nah, di sini terlihat sudah berhasil. Walaupun mereka berbeda ruangan, mereka masih bisa tetap mengirim pesan atau mengirim paket ke ruangan yang sebelahnya dengan bantuan terang tersebut teman-teman. Kita coba lagi dari PC2 ke PC7, berhasil. Kemudian kita coba PC3 ke PC9 dan PC3 ke PC9 ada kesalahan mungkin teman-teman. Jadi pada intinya untuk materi terang hanya seperti itu. Selebihnya kita akan lanjut pada materi berikutnya teman-teman. Oke teman-teman, setelah sebelumnya kita belajar tentang bagaimana cara menerang, pada kali ini kita akan mencoba ping antar VLAN teman-teman. Jadi langsung saja kita akan coba mensimulasikan bagaimana misalkan di sini PC2 ingin mengirim pesan ke PC8 teman-teman. Jadi kita coba lihat bagaimana urut-urutannya atau simulasinya teman-teman. Kita coba play. Jadi PC2 akan mengirim pesan ke switch yang di ruangan pertama, kemudian switch akan mengirim ke VLAN 10 akan mencoba mencari di mana IP PC8 teman-teman. Ternyata di sini tidak terdeteksi IP pada PC8, maka artinya silang. Kemudian di sini pesannya juga terkirim ke ke switch yang pada ruangan yang ada pada ruangan 2 teman-teman. Kemudian kita lanjut akan mencari di mana IP 8 tersebut, IP pada PC8 tersebut ternyata tidak ada pada PC0 dan juga tidak ada pada PC7, maka artinya silang, dan yang terdeteksi ada pada PC8 ini teman-teman. Kemudian PC8 akan mengirim kembali ke switch pada ruangan yang kedua, kemudian switch yang ruangan 2 akan mengirim
ke switch yang ruangan pertama dan mengirim lagi ke PC 2 tersebut teman-teman. Maka paket ICMP sudah terjadi teman-teman. Jadi untuk simulasinya seperti itu. Kita coba yang lain, misalkan dari PC 6 ke PC 11 teman-teman. Sudah ICMP, kita coba cari yang masih ARP. Dari PC 4 ke PC 0 sudah. Misalkan dari PC 5 ke PC 0, maka sudah. Kalau dari PC 6 ke PC 9 sudah. Jadi misalkan seperti itulah intinya teman-teman untuk simulasi atau kita coba ping antar VLAN. Jadi untuk materi ping antar VLAN hanya seperti itu. Kita hanya melihat simulasinya seperti yang sudah kita lihat tadi. Misalkan dari PC 2 ingin mengirim paket ke PC 8, maka pesan akan ke switch akan mencoba mencari ke yang ruangan pertama dan ke ruangan yang kedua mencari IP yang PC 8 teman-teman. Jadi seperti itulah untuk coba ping antar VLAN teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, setelah kita tadi belajar mencoba ping antar VLAN, pada kali ini kita akan belajar allowed terang teman-teman. Jadi fungsi dari allowed terang itu sendiri untuk mengizinkan VLAN berapa saja yang boleh lewat teman-teman. Jadi langsung saja kita masuk pada switch 1, kemudian kita exit terlebih dahulu. Kita ke global configuration, tidak usah teman-teman. Kita coba lihat dulu show interface terang. Kita coba cek dulu teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa allowed terang itu artinya adalah VLAN berapa saja yang diizinkan melalui FA07 ini teman-teman. Yaitu karena di sini masih default, yang artinya semua VLAN ini bisa dilewati teman-teman. Pada port atau interface FA07 ini untuk allowed on terangnya ada 1 sampai 1005 teman-teman. Yang artinya ini masih default, jadi semua masih bisa lewat atau semua masih bisa terizinkan untuk lewat teman-teman. Kemudian di sini kita lihat pada VLANs allowed and active in management domain, yang artinya VLAN berapa saja yang sudah mencoba melewati FA07 ini teman-teman. Di sini sudah ada 1, 10, 20, dan kali ini kita coba ubah yang boleh diizinkan itu adalah untuk VLAN 10 dan juga VLAN 20 saja teman-teman. Jadi langsung saja kita masuk ke global configuration untuk merubahnya dengan perintah conf t, kemudian enter, lalu kita masuk ke interface FA0/7 teman-teman. Kemudian kita masuk ke switch port terang allowed VLAN 10 spasi 10,20. Nah, untuk perintah ini gunanya untuk kita masukkan VLAN berapa saja yang boleh diizinkan teman-teman. Di sini yang saya boleh izinkan hanyalah untuk VLAN atau VLAN 10 dan 20 saja teman-teman. Kita klik enter. Kemudian kita coba keluar, lalu kita coba lihat teman-teman dengan perintah do show interface terang, kemudian klik enter. Nah, di sini yang tadinya masih default, yang dari 1 sampai 1005 sudah berubah menjadi 10, 20 saja teman-teman. Jadi kita sudah berhasil
mengubah alawat terang berapa saja yang boleh dilewati pada port atau interface 07 ini teman-teman. Jadi itulah fungsi dari alawat terang. Intinya untuk plan berapa saja yang diizinkan melewati terang tersebut teman-teman. Itulah fungsi dari alawat terang tersebut untuk mengizinkan plan berapa saja yang boleh lewat. Jadi untuk materi belajar terang alawat ini atau alawat terang hanya seperti itu teman-teman. Selebihnya kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, pada video sebelumnya setelah kita belajar alawat terang, pada kali ini kita akan mencoba membuat topologi ruangan 3 teman-teman. Jadi setelah kita membuat ruangan 2, kita akan menambahkan ruangan satu lagi supaya menjadi ruangan 3 teman-teman. Pertama-tama di sini saya akan membuat ilustrasinya yaitu untuk ruangan yang ketiga teman-teman. Sini. Kemudian kita tambahkan switch. Sini saya menggunakan switch yang 2960. Kemudian kita tambahkan 6 PC teman-teman. Supaya lebih cepat kita gunakan kontrol, lalu lepas, lalu kita tambahkan. Nah, kemudian kita ganti namanya terlebih dahulu supaya mudah. Misalkan di sini PC untuk PC 12, di sini untuk yang 13, di sini untuk 14, kemudian di sini untuk PC 15, kemudian di sini untuk PC 16, kemudian di sini untuk PC 17 teman-teman. Benar. Kemudian kita hubungkan atau konekkan menggunakan kabel. Kita klik kontrol lalu lepas supaya lebih cepat. Dari switch ke PC 12, dari switch ke PC 13, ke 14, 15, 16, dan yang terakhir dari switch ke PC 17 teman-teman. Kemudian di sini saya akan membuat segmen 2 lagi teman-teman. Jadi untuk yang sebelah kiri kita akan membuat untuk yang plan 10 dan di sini untuk yang plan atau VLAN 20. Kita tambahkan sini untuk plan 10, lalu yang di sebelah sini untuk VLAN 20. Kemudian kita akan menggunakan network atau IP-nya untuk yang VLAN 10 dengan IP 192.168.10.0/24. Sedangkan yang VLAN 20 kita menggunakan IP yaitu 192.168.20.0/24. Kita langsung saja masukkan IP-nya teman-teman ke desktop, lalu IP config kita masukkan yaitu 192.168.10.7 teman-teman. Lalu subnet mask-nya, lalu kita isi yang di bawahnya itu dengan IP 192.168.10.8. Kemudian untuk yang VLAN terakhir pada PC 14 kita masukkan IP-nya 192.168.10.9 teman-teman. Maaf, tadi saya salah ketik 192.168.10.9. Lalu kita ke subnet mask-nya. Kemudian untuk yang VLAN 20 pada PC 15 dengan IP yaitu 192.168.20.7. Kita copy supaya lebih mudah. Lalu tak lupa subnet mask-nya. Kemudian kita isi pada PC 16 dengan IP yang sama. Ini yang 8, kemudian subnet mask-nya. Lalu pada PC 17 yang terakhir pada segmen yang VLAN 20 dengan IP 9, kemudian subnet mask-nya. Lalu kita coba membuat
VLAN-nya terlebih dahulu teman-teman. Kita masuk pada switch, lalu kita buat klik enter, lalu ke mode privilege, lalu ke configuration global, lalu kita coba buat untuk VLAN 10. Kita klik enter, lalu dengan nama misalkan programming juga teman-teman, lalu kita klik enter, kemudian kita keluar, kita buat untuk yang VLAN 20. Kita masuk pada VLAN 20, lalu kita berikan name-nya yaitu marketing, klik enter, lalu kita coba masukkan interface range dari FA, kita coba masukkan FA01 dan FA02, FA03 ke VLAN 10 ini teman-teman. Langsung saja dengan perintah yaitu interface range FA01 sampai 3 teman-teman. Lalu kita klik enter, kemudian kita ke switch port mode akses, lalu kita enter, lalu kita ke switch port akses VLAN 10. Jadi kita mencoba memasukkan FA1 sampai 3 ke VLAN 10 teman-teman. Kita klik enter, kemudian kita keluar, lalu kita masuk pada interface range FA0/4 sampai dengan FA6. Karena di sini pada segmen yang kedua pada VLAN 20 yaitu FA-nya 0, 04, 05 dan 06 teman-teman. Kita masuk lagi, lalu kita klik enter, lalu ke switch port mode akses, lalu ke switch port akses VLAN 20. Sini kita mencoba memasukkan interface FA4 sampai 6 ke VLAN 20. Lalu kita klik enter. Maaf ada yang salah, yaitu switch port akses VLAN 20 teman-teman. Enter. Nah, ini sudah berhasil. Kita coba lihat apakah sudah masuk atau belum dengan perintah do show VLAN brief. Lalu kita klik enter. Sini kita sudah berhasil memasukkan, pertama kita sudah berhasil membuat VLAN 10 dan VLAN 20 dengan nama programming dan marketing. Lalu kita juga sudah berhasil memasukkan FA1 sampai 3 ke VLAN 10 programming dan memasukkan FA4 sampai 6 ke VLAN 20 marketing teman-teman. Lalu langkah yang berikutnya kita coba membuat terangnya terlebih dahulu teman-teman, untuk menghubungkan dari switch 2 ke switch 3 atau sebaliknya dari switch 3 ke switch 2 teman-teman. Di sini kita lihat pada switch yang kedua yaitu terhubung pada FA08 dan di sini FA07 teman-teman. Kita buat pada yang FA08 terlebih dahulu pada switch yang kedua. Kita coba exit. Kita masuk pada global configuration config, lalu kita masuk pada interface FA08. Kemudian kita buat atau kita ubah menjadi mode terang dengan perintah switch port mode terang. Nah, kemudian kita lihat apakah sudah berhasil atau belum dengan perintah do show
interface terang atau terang. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat FA08 ini menjadi statusnya trunking, teman-teman. Lalu kita masuk pada yang ke switch yang kedua, lalu kita buat mode trunking juga, teman-teman, dengan perintah yaitu interface FA0/7. Kita masuk terlebih dahulu. Kemudian kita ubah menjadi mode terang dan perintah switch port mode terang. Lalu switch port mode terang. Klik tipe lagi switch port mode terang, teman-teman. Enter. Switch port mode terang. Switch port mode terang. Di sini ada yang salah. Kita sudah berhasil masuk pada interface FA07 switch port mode terang. Di sini kita ada yang salah. Switch port mode terang. Kita coba ulangi, teman-teman. Switch port mode terang. Klik enter. Nah, sini sudah berhasil. Tadi yang memang sudah berhasil, teman-teman. Maaf. Kemudian kita lihat dengan perintah do show interface terang. Klik enter. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat FA07 ini ke status trunking, teman-teman. Kita coba kirim pesan dari PC 10 ke PC 16, teman-teman. Maaf, tadi ada pesan 10 ke 16. Kita masih progress. Maaf, kita ke real time. Kemudian kita ulangi PC 10 ke PC 16. Gagal. Dari PC 9 ke PC 12. Gagal juga, teman-teman. PC 9 ke PC 12. Gagal. Nah, di sini sudah ada yang berhasil. Maaf, ulangi. Kita dari PC 8 ke PC 16. Ternyata masih ada beberapa yang gagal. Jadi untuk materi membuat ruangan 3 hanya seperti itu. Di sini saya masih ada beberapa yang gagal. Tapi ada beberapa juga yang sudah berhasil, teman-teman. Mungkin masih ngebug ataupun gimana, saya kurang tahu. Untuk selebihnya kita lanjut saja ke materi yang berikutnya, teman-teman. Oke, teman-teman, setelah sebelumnya kita sudah membuat topologi ruangan 3, pada kali ini kita akan coba trunking pada MLS, teman-teman. Langkah yang pertama yaitu kita coba taruh yang namanya multiplayer switch, teman-teman. Di sini saya sudah menaruhkan satu multiplayer switch. Kemudian kita coba hubungkan, teman-teman, dari switch yang ada pada ruangan 3 ke multiplayer switch, teman-teman. Kemudian kita coba trunking terlebih dahulu pada switch ruangan 3, teman-teman. Di sini FA-nya yaitu 08. Jadi nanti kita masuk pada mode FA08, teman-teman. Interface FA08. Kita sudah pada masuk konfigurasi global, lalu kita masuk pada interface FA08. Kemudian kita masuk pada mode switch port.
switch port mode terang. Maaf, ada yang typo. Switch port mode terang. Nah, ketika sudah, kita coba lihat terlebih dahulu teman-teman. Do show interface terang. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat FA08 masuk pada statusnya trunking teman-teman, atau kita sudah berhasil merubah FA08 menjadi mode terang. Kemudian langkah berikutnya kita coba konfigurasi pada multiplayer switch ini teman-teman. Nah, kita masuk pada mode privilege, kemudian masuk pada konfigurasi global, kemudian kita masuk pada interface-nya yaitu FA01. Jadi kita masuk ke FA01 teman-teman, kemudian klik enter, lalu kita ubah menjadi mode terang dengan perintah yaitu switch port mode terang, klik enter. Nah, di sini kita akan diperlihatkan yang namanya command rejected teman-teman, yang artinya bahwa interface FA01 itu tidak bisa melakukan terang karena encapsulation-nya itu adalah auto. Kita sebenarnya pada mode terang ini ada dua teman-teman. Yang pertama yaitu ada ISL. Nah, artinya apabila switch yang milik Cisco yang ketemu dengan switch lalu ketemu lagi dengan Cisco, itu bisa melakukan yang namanya ISL ini teman-teman. ISL ini milik Cisco teman-teman. Kemudian pada mode yang satunya pada terang itu ada yang namanya 802.1 key. Ini itu open standar teman-teman. Artinya mau misalkan switch Cisco ketemu dengan switch itu bisa dilakukan pada encapsulation.1 key. Nah, untuk switch multiplayer itu sendiri support keduanya teman-teman. Jadi untuk switch multiplayer ini support untuk keduanya, yang ISL ataupun yang 802.1 key. Sedangkan yang switch ini itu support satu saja teman-teman, yaitu supportnya yang .1 key. Jadi makanya kalau kita coba konfigurasi terang untuk interface-nya langsung terhubung pada .1 key, untuk multiplayer tersebut dia bingung mau pakai yang ISL apa yang .1 key. Kalau yang ini hanya bisa satu, jadi langsung ke yang .1 key. Sedangkan yang ini karena ada dua, itu dia itu bingung teman-teman mau milih yang ISL apa yang .1 key. Setelah itu sebelum kita masuk pada switch port mode terang, kita coba terlebih dahulu untuk mengkonfigurasi encapsulation-nya terlebih dahulu dengan cara komennya yaitu atau perintahnya kita ke switch port mode switch port mode encapsulation .1 key. Bentar. Maaf, tadi ada beberapa kesalahan atau typo teman-teman. Jadi saya ulangi, sebelum kita masuk pada switch port mode terang, kita masuk terlebih dahulu pada mode switch port
terang encapsulation dot one key teman-teman. Nah, kemudian kita masuk kita coba cek to show pemerintah, yaitu to show interface terang teman-teman. Nah, di sini FA01 sudah berhasil masuk ke mode terang atau statusnya sudah trunking teman-teman. Jadi seperti itulah untuk mengubah atau mengkonfigurasi supaya multiplayer switch ini bisa menjadi mode terang teman-teman. Setelah itu jadi begitu ya untuk mengkonfigurasi switch multiplayer tersebut. Selanjutnya kita akan lanjut pada materi berikutnya teman-teman. Oke teman-teman, setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang trunking pada MLS, pada kali ini kita akan belajar teori tentang Dynamic Trunk Protocol yang disingkat yaitu DTP. Sebelumnya karena sudah belajar tentang mode terang, kita coba ke teori terlebih dahulu ke DTP teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar di sini sebelumnya kita sudah belajar tentang terang dan juga akses teman-teman. Terang ini sendiri bertujuan atau menuju pada switch. Sedangkan yang akses ini menuju pada end device teman-teman. End device. Lah, pada kesempatan kali ini atau materi kali ini kita akan belajar tentang dynamic auto dan juga dynamic desirable teman-teman. Langsung saja kita belajar ke teorinya. Di sini kita bisa melihat ada tabel DTP atau Dynamic Trunk Protocol. Jika teman-teman ingin mencoba membuat Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Auto, itu akan menjadi akses atau modenya akses teman-teman. Sedangkan jika teman-teman ingin membuat Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Desirable, maka hasilnya akan terang. Begitu selanjutnya, jika Dynamic Auto bertemu dengan terang, maka akan menjadi terang. Jika Dynamic Auto bertemu dengan akses, maka modenya atau hasilnya akan menjadi akses teman-teman. Dan jika Dynamic Desirable bertemu dengan Dynamic Auto, maka akan menjadi terang. Jika Dynamic Desirable bertemu Dynamic Desirable, akan menjadi terang juga. Jika Dynamic Desirable bertemu dengan terang, maka akan menjadi terang. Dan Dynamic Desirable bertemu dengan akses, maka hasilnya akan menjadi akses teman-teman. Berikutnya, kita akan coba mensimulasikannya atau saya akan memberikan contohnya. Misalkan di sini ada switch 1 yang terhubung ke switch 2. Di sini saya mengkonfigurasi dengan dynamic atau auto. Dynamic auto. Dan pada switch 2 saya akan mengkonfigurasinya pada akses teman-teman. Maka hasil yang didapat akan menjadi akses mode atau mode akses teman-teman. Misalkan lagi, di sini saya akan membuat dynamic auto ke terang pada switch 1 yang terhubung ke switch 2. Di sini saya mengkonfigurasikannya dengan dynamic auto dan di sini terang. Maka hasil yang didapat akan menjadi terang mode teman-teman. Jadi seperti itulah untuk tabel DTP. Misalkan lagi, di sini saya akan membuat pada switch 1 saya akan membuat
modenya atau mengkonfigurasinya menjadi terang, dan pada switch yang kedua saya akan mengkonfigurasinya pada akses. Maka pada kabel ini yang akan didapat atau hasil yang didapat akan menjadi not rekomendasi atau not recommended, yang artinya tidak direkomendasikan. Jadi seperti itulah untuk tabel DTP, sangat mudah dipahami. Kemudian kita di sini sudah mendapat kesimpulan atau sudah jadi dari tabel ini di sini kita bisa simpulkan bahwa dynamic auto ini artinya menunggu. Sedangkan pada dynamic desirable itu artinya atau sifatnya mengajak, teman-teman. Mengajak. Sedangkan pada terang itu artinya atau sifatnya memaksa. Sedangkan untuk akses itu artinya atau sifatnya adalah memaksa juga, teman-teman. Jadi seperti itulah untuk materi atau teori dynamic terang pada teori dynamic terang protokol atau disingkat DTP. Selanjutnya kita akan lanjut pada pembahasan materi berikutnya, teman-teman. Oke, teman-teman, setelah sebelumnya kita belajar tentang teori dynamic terang protokol atau disingkat DTP, di sini kita akan coba prakteknya, teman-teman. Pertama-tama kita tambahkan dua switch terlebih dahulu di sini dan di sini. Karena di sini switch 3, saya akan coba lebih mudah untuk dibacanya. Di sini untuk switch 4 dan di sini untuk switch 5, teman-teman. Kemudian kita coba hubungkan dengan kabel atau connection. Nah, di sini kita lihat bahwa kabelnya itu masih berwarna oranye atau yang artinya belum aktif atau belum menyala, teman-teman. Untuk supaya lebih cepat ya, kita bisa klik pada fast forward time. Maka di sini sudah hijau atau yang artinya sudah menyala, teman-teman. Kemudian langsung saja kita akan coba konfigurasinya. Kita masuk di sini dilihat bahwa switch 4 dengan interface FA01 terhubung dengan FA01 juga pada switch 5. Kita langsung saja konfigurasinya. Tapi sebelum itu kita coba lihat dulu mode apa yang dipakai pada switch 4 ini. Kita masuk pada mode protokol, pada mode privilege. Kemudian kita coba lihat dengan perintah show interface FA001 switch port. Lalu kita klik enter. Nah, di sini kita bisa lihat ada administratif mode dan juga operasional mode, teman-teman. Pada administratif mode ini adalah mode yang kita konfigurasikan. Sedangkan untuk operasional mode artinya adalah hasilnya atau mode yang sedang berjalan. Di sini kita lihat pada administratif modenya yaitu dynamic atau auto, sedangkan hasilnya atau yang sedang berjalan adalah static access, teman-teman. Yang artinya di sini adalah dynamic bertemu dengan dynamic, maka hasilnya akan akses. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa di sini itu artinya mereka menunggu bertemu dengan menunggu, maka hasilnya akan sama-sama menunggu, teman-teman. Sini kita akan coba konfigurasi pada switch 2. Langsung saja kita keluar terlebih dahulu. Kita masuk ke mode configuration global.
lalu kita masuk pada interface FA01, klik enter, lalu kita ke switch port mode dynamic desirable, lalu kita klik enter. Kita coba ulangi, mungkin ada yang typo teman-teman. Switch port mode dynamic desirable. Kita coba switch port mode dynamic desirable. Kita klik enter. Nah, di sini pada ini sudah berhasil. Kita coba lihat terlebih dahulu dengan perintah do show interface FA01 switch port. Di sini kita bisa lihat lagi teman-teman, untuk administratif modenya yaitu dynamic desirable, sedangkan hasilnya sudah terang teman-teman. Maka artinya mereka sudah memaksa atau sudah meminta supaya yang tadinya menunggu dengan menunggu sudah meminta ataupun sudah memaksa teman-teman. Jadi untuk praktek DTP pada kali ini hanya seperti itu saja. Selanjutnya kita akan lanjut pada materi berikutnya teman-teman. Oke teman-teman, setelah sebelumnya kita praktek pada DTP, kesempatan kali ini kita akan coba belajar tentang apa itu untagged dan tagged. Jadi kita coba lihat simulasinya teman-teman. Nah, misalkan di sini paket atau pesan dari PC9 mencoba mengirim ke PC17 pada ruangan 3 teman-teman. Nah, di sini masih ARP pesannya. Kemudian kita coba lihat simulasinya. Jadi dari paket ini mengirim ke sini, dan di sini dari PC mengirim ke switch kembali teman-teman, yang artinya adalah bahwa paket jadi intinya bahwa tagged itu adalah yang di paketnya, yang di paket ARP-nya ada .1key. Kita coba lihat. Nah, di sini ada tulisan .1key yang artinya bahwa pada paket ARP ada tulisan .1key, dan untuk untagged itu di paket ARP-nya tidak ada .1key. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa di sini tidak ada tulisan .1key, yang artinya berarti adalah untagged, sedangkan yang ada tulisan .1key itu artinya adalah tagged teman-teman. Jadi pada intinya bahwa tagged itu adalah yang di paket ARP-nya ada .1key, dan sedangkan untuk untagged itu adalah pada paket ARP-nya tidak ada .1key-nya teman-teman. Jadi untuk teori tagged dan untagged hanya seperti itu. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Jadi langsung saja kita lanjut pada materi berikutnya teman-teman. Oke teman-teman, setelah pada video sebelumnya kita praktek DTP dan juga sudah belajar apa itu
Untagged dan tagged. Pada kali ini kita akan coba belajar tentang apa itu native VLAN. Jadi kita sambil belajar sambil praktek saja teman-teman. Di sini kita coba masuk ke switch 1, kemudian kita coba lihat dengan perintah show kita ke mode privilege dulu, kemudian kita masuk pada perintah show interface terang teman-teman. Kemudian enter. Nah, di sini kita bisa lihat pada portnya. Bentar, saya besarkan. Pada FA007 ini terhubung atau masuk pada mode trunking, dan FA07 ini terhubung pada switch 2 yang ada di ruangan 2. Kemudian kita di sini juga bisa lihat pada native VLAN-nya teman-teman. Di sini juga native VLAN-nya itu terhubung pada atau masuk pada VLAN 1. By default native VLAN-nya itu masuk pada VLAN 1 teman-teman. Kita coba cek juga pada PC 2. Kita masuk ke CLI, kemudian kita masuk pada mode privilege, lalu kita masukkan perintahnya untuk melihat dengan perintah show interface terang. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini ada dua port yang terhubung. Yang pertama ada FA01 dan FA08. FA07 ini terhubung pada ruangan yang pertama pada switch yang pertama, sedangkan FA08 terhubung pada ruangan yang ketiga pada switch yang ketiga, teman-teman. Di sini kita juga lihat by defaultnya pada native VLAN yang FA07 juga masuk pada VLAN 1, dan juga FA08 juga masuk pada VLAN 1, teman-teman. Jadi apa itu native VLAN? Native VLAN adalah paket yang tidak perlu di-tagged. Seperti pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang untagged dan tagged. Jadi pada intinya yaitu native VLAN adalah paket yang tidak perlu di-tagged, teman-teman. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk materi native VLAN tersebut. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, teman-teman. Oke teman-teman, setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu native VLAN, kali ini kita akan coba praktek atau mengkonfigurasi native VLAN, teman-teman. Jadi kali ini kita akan mencoba mengganti native VLAN-nya menjadi VLAN 10 ataupun VLAN 20, teman-teman. Pertama-tama kita coba masuk pada salah satu switch yang akan kita coba. Di sini saya akan mencoba pada switch yang ketiga. Dan kita coba masuk pada mode privilege dengan perintah en, kemudian ke global configuration, lalu kita coba masuk pada interface 8 karena di sini yang terhubung adalah interface 8, teman-teman. Kita masuk pada interface 8 dengan perintah indfa08. indfa08, teman-teman. Dan klik enter, lalu kita masuk dengan perintah switch port terang native VLAN, lalu kita masukkan VLAN berapa yang akan kita rubah, teman-teman. Di sini misalkan saya akan rubah native VLAN-nya menjadi 20, teman-teman, karena yang sebelumnya masih 1, jadi kita coba ubah menjadi 20. Kita klik enter, lalu kita lihat dengan perintah do show interface terang. Kita klik enter, lalu di sini kita sudah berhasil mengganti native VLAN pada FA08 menjadi 20, teman-teman. Kita akan coba lagi, misalkan di sini pada switch 2 yang ada di ruangan 2, teman-teman. Kita coba masuk. Di sini kita bisa lihat bahwa FA07-nya masih
native VLAN-nya masih 1 teman-teman. Kita akan coba ganti. Maaf teman-teman. Kita coba ganti yang ke switch 1 saja. Di sini kita bisa lihat bahwa FA07-nya masih 1. Kita masuk pada global configuration. Lalu kita masuk pada interface FA07. Klik enter, lalu kita rubah dengan perintah switch port terang native LAN. Misalkan di sini saya akan mengganti menjadi 10 teman-teman. Klik enter, lalu kita coba lihat dengan perintah do show interface terang. Nah, di sini kita sudah berhasil mengganti pada interface FA07 yang tadinya masih 1, sekarang sudah menjadi 10 teman-teman, karena kita sudah mengganti atau mengkonfigurasi native VLAN tersebut. Jadi untuk materi mengkonfigurasi native VLAN hanya seperti itu. Dan ini juga adalah materi terakhir pada bab kali ini. Setelah beberapa materi yang kita bahas dari awal, yang pertama hingga ke-13 yang terakhir, saya Gilang Kusyanto mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah informasi atau salah-salah kata. Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.